warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Jangan lupa untuk like, ya, subscribe, aktifkan tombol lonceng, dan beri komentar, kemudian share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Kali ini saya akan membaca sebuah buku panduan zakat. Semoga buku ini bermanfaat bagi Anda semua. Nah, di sini dalam buku ini ada pembahasan tanya jawab ya mengenai zakat. Langsung aja, apakah isinya tanya jawabnya? Saya bacakan langsung ya. Oke, langsung ke bagian tanya jawab. Pertanyaan yang pertama. Ini ada orang penanya dari buku ini. Apakah zakat profesi ada? Kalau ada, sebutkan dalilnya. Jika saya seumpama berpenghasilan 1 juta per bulan, masihkah saya harus mengeluarkan zakat profesi? Jawabnya, pada dasarnya ulama membagi zakat menjadi dua, zakat fitrah dan zakat harta, atau yang dikenal dengan sebutan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang muslim ketika memasuki bulan Syawal atau setelah berpuasa Ramadan. Ulama membolehkan mengeluarkan zakat fitrah tatkala masih di awal atau pertengahan bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta atau zakat mal terdiri atas banyak ragam seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat emas, perak, dan uang. Termasuk di dalam zakat mal juga ada zakat penghasilan. Jadi penghasilan itu masih ada zakatnya ya, ternyata ada zakat profesi ya. Landasan zakat penghasilan ada firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sungguhnya Allah Maha Kaya lagi senantiasa terpuji." Nah, ini teman-teman, sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa ayat tersebut berbicara tentang sedekah. Nah, sebagian lain, ulama yang lain mengatakan ayat tersebut membicarakan tentang zakat. Nah, kalau kita melihat keumuman ya, ayat di atas ya, pendapat yang mengatakan ayat di atas berbicara tentang zakat dan sedekah adalah lebih kuat. Jadi keduanya itu imbang gitu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Beberapa minggu yang lalu, saya baru saja di PHK dari perusahaan tempat saya bekerja dengan pesangon sebesar beberapa ratus juta rupiah. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung zakat pesangon, zakat yang harus dikeluarkan? Jawabannya adalah, uang yang diperoleh dari pesangon termasuk kategori harta mustafat ya, yaitu harta yang datang tiba-tiba atau harta yang bukan berasal dari pengembangan suatu harta yang dimiliki. Jadi di sini para ulama sepakat bahwa harta mustafat termasuk harta yang wajib dizakati bila telah mencapai nisab senilai 85 gram emas. Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama tentang waktu pengeluaran zakatnya, yaitu sebagai berikut. Zakat harta mustafat dikeluarkan ketika harta tersebut telah tersimpan selama 1 tahun. Hal ini berdasarkan hadis, barang siapa yang mendapatkan harta, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya hingga genap 1 tahun. Tidak ada zakat, riwayat lain menyebutkan tidak ada zakat atas suatu harta hingga genap tersimpan selama 1 tahun. Para ulama hadis menyatakan hadis ini bermasalah, namun para ahli fikih klasik menggunakan hadis tersebut sebagai dalil, mengingat penerimaan para ulama secara masif terhadap hadis di atas.
Meskipun demikian, jika penerima harta itu ingin mengeluarkannya pada saat menerima harta tersebut, maka selama telah mencapai nisab, hal itu lebih baik, sebab dengan menyegerakan mengeluarkan zakat berarti menyegerakan sampainya hak-hak orang fakir miskin, kayak gitu. Nah, zakat harta mustafa tidak harus menunggu haul atau tersimpan selama 1 tahun. Jadi bila Anda mendapatkan uang kaget, uang pesangon, hadiah, warisan, dan sejenisnya, lalu uang tersebut mencapai nisabnya, hendaklah segera mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Az-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. Dr. Yusuf Al-Qardawi menguatkan pendapat yang kedua. Beliau mengatakan bahwa hadis yang menjadi dasar harus menunggu 1 tahun itu bermasalah dari sisi sanad. Oleh karena itu, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi meskipun nggak sampai 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakat, meskipun itu harta itu secara mendadak datangnya, kayak gitu ya. Oke, langsung pertanyaan yang ketiga, zakat tunjangan hari raya. Nah, kira-kira ada zakatnya nggak sih ya? Pertanyaannya, apakah uang THR perlu dikeluarkan zakatnya? Jika ya, termasuk dalam zakat apa dan bagaimana cara menghitung zakatnya? Jawabannya, seseorang yang mendapatkan uang THR karena statusnya sebagai karyawan pada suatu perusahaan atau tempat bekerja, karena uang THR ini kan memiliki kedudukan yang sama dengan gaji yang diterima setiap bulan oleh seorang karyawan, maka jenis zakat atas uang THR adalah zakat penghasilan. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitung zakat THR dengan menggabungkan uang THR dengan gaji bulanan saat menerima THR. Jika nilai THR dan gaji mencapai senilai dengan 653 kg beras, maka harga berasnya kita kalikan saja ya per kilogram, misalnya 6.000. Nah, 6.000 itu mencapai berapa? 3.918.000. Berarti penghasilan THR-nya berapa? Maka digabung. Setelah mencapai nisab, nilai zakat yang harus dikeluarkan adalah mengkalikan 2,5% dengan total penghasilan yang diterima. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya, zakat tabungan dan barang berharga. Pertanyaannya, mohon penjelasan tentang zakat simpanan berupa emas simpanan seperti logam mulia ataupun perhiasan emas. Nah, ketika kita punya uang, emas simpanan, logam mulia ataupun perhiasan ya sejenisnya ya, bagaimana cara menghitungnya dan kapan harus kita bayarkan zakatnya? Nah, para ulama ini sepakat bahwa emas simpanan, uang dan tabungan sejenisnya termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi dengan satu syarat, bila telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram emas dan genap 1 tahun. Nah, apabila seorang memiliki emas simpanan dan uang tabungan, keduanya dihitung menjadi satu dalam pencapaian nisab, sebab emas dan uang memiliki ilat dan kedudukan yang sama dalam syariat. Para ulama menerangkan keduanya sama-sama berperan sebagai standar harga. Untuk menghitung zakatnya yaitu uang tunai, ditambah tabungan, ditambah investasi, ditambah emas, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kami memiliki rumah peninggalan orang tua yang saat ini sedang dikontrakkan. Bagaimana zakat yang mesti kami keluarkan? Berapakah nilai zakatnya jika setahun rumah tersebut dikontrak sebesar 12,5 juta? Jawabannya, ulama sepakat bahwa rumah yang disewakan tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis, tidaklah seorang muslim berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya. Jadi rumahnya bukan hasil dari sewa rumah, itu tidak termasuk harta wajib zakat. Di saat yang sama, ulama sepakat bahwa hasil dari penyewaan rumah itulah yang harus dikeluarkan zakat bila telah memenuhi syarat. Hanya saja mereka berbeda pendapat antara ulama dengan ulama ya. Jadi gini, tentang syarat wajib zakat atas harta hasil penyewaan rumah. Mereka menyebut zakat hasil penyewaan rumah, mobil, dan
sejenisnya dengan sebutan mustaqilat, hasil penyewaan dan sejenisnya mengikuti ketentuan zakat pertanian. Jika hasil penyewaannya mencapai nilai 653 kg beras telah mencapai nisab. Nilai zakatnya adalah 5%, bisa diambil dari hasil kotor atau 10% dari hasil bersih setelah sudah dipotong kebutuhan operasional. Berikutnya, zakat hasil sewa tanah pertanian. Kami mempunyai tanah sawah yang harus disewakan. Berapa persenkah besar zakat yang harus dikeluarkan? Siapakah yang harus membayar zakat? Pemilik atau penyewa? Termasuk kategori zakat apakah hal seperti ini? Jawabannya, apabila penyewa menyewa dengan membayar uang pada Anda, misalnya menyewa 5 tahun, senilai uang 5 juta, maka pemilik tanah mengeluarkan zakat atas uang sewa yang ia terima pada saat menerima uang sewa tersebut. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, zakat atas uang sewa adalah 10% jika zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi biaya operasional, dan 5% jika zakat dikeluarkan dari hasil terima. Ulama sepakat memperbolehkan sistem sewa semacam ini. Adapun sistem sewa tanah dengan pembayaran bagi hasil dari hasil tanah tersebut, ulama berbeda pendapat lagi. Kayak gitu. Sebagian mereka memperbolehkan hal tersebut berdasarkan sistem yang diberlakukan Rasulullah SAW terhadap tanah Khaybar. Sebagian yang lain membolehkan dengan syarat bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Dalam fikih hukum Islam, metode terakhir dikenal dengan sebutan muzaro'ah. Jadi, menyewakan tanah dengan bayaran sewa dari sebagian hasil tanah atau sawah yang ditanami itu diperbolehkan. Bibit berasal dari pemilik tanah atau pekerja dengan syarat berdasarkan prinsip keadilan. Jadi pendapat ini mengikuti pendapat Imam Mawardi, Ibnu Qayyim, dan ulama lainnya. Kalau menggunakan metode ini, maka sistem zakatnya adalah pemilik tanah dan penggarap tanah menzakati hasil panen yang menjadi jatahnya masing-masing. Pencapaian nisabnya berdasarkan nilai hasil panen yang diperboleh atau presentasi zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari bagian yang diterima bila sistem pengairannya berasal dari air hujan atau sungai, dan 5% dari hasil yang diperoleh bila pengairannya mengeluarkan pembiayaan. Nah, sebagai ilustrasinya gambaran kayak gini ya. Pak Ahmad, seorang pemilik tanah. Pak Hamid, penyewa tanah yang akan bercocok tanam. Nah, keduanya ini bersepakat bagi hasil pertanian dengan benih dari Pak Hamid. Nah, ketika panen, tanah Pak Ahmad menghasilkan 3 ton. Sistem pengairannya berasal dari pembelian air diesel. Presentasi bagi hasilnya adalah 40/60. Jadi 40% untuk Pak Ahmad dan 60% untuk Pak Hamid. Jadi, jika diperhatikan, hasil pertanian itu telah mencapai nisab karena lebih dari 653 kilo atau 5 wasak. Dengan demikian, Pak Ahmad dan Pak Hamid masing-masing mengeluarkan zakat sama-sama 5% dari bagi hasil yang mereka terima. Seperti itu. Terima kasih ya pemirsa Usman Top Channel. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat bagi Anda semua. Sebenarnya masih banyak yang tentang buku ini masih banyak panduan zakatnya. Jadi insya Allah lain kali saya bacakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.